Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita kembali belajar mata pelajaran IPA. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, agar kita bisa belajar dengan lancar dan bisa mengikuti pembelajaran dari awal sampai selesai ya. Hari ini kita lanjut materi masih tentang pencemaran lingkungan. Tapi hari ini kita masuk ke subbab tentang pencemaran tanah. Kemarin kita sudah belajar tentang pencemaran air, pencemaran udara, tentang penyebab-penyebabnya, faktornya, dan dampaknya juga. Nah, hari ini kita akan bahas tentang pencemaran tanah. Apa yang akan kita bahas yaitu faktor penyebab pencemaran tanah, terus ada dampak pencemaran tanah itu sendiri, dan ada cara penanggulangan pencemaran tanah. Jadi, di lingkungan kita selain air dan udara yang bisa tercemar, tanah pun bisa tercemar. Nah, pencemaran tanah itu apa sih? Pencemaran tanah adalah salah satu keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Jadi yang tadinya tanahnya itu subur, tanahnya tadi itu gembur, tanahnya tadi itu subur bagus gitu, unsur haranya banyak, tapi karena faktor-faktor bahan kimia, bisa itu dari limbah pabrik, bisa itu dari limbah-limbah rumah tangga, bisa itu dari pestisida yang membahayakan untuk tanah itu sendiri, itu dapat merusak komposisi tanah. Dan akibat dari kerusakan komposisi tanah itu, tingkat kesuburan tanah itu pun berkurang gitu. Kalau tingkat kesuburan tanah itu berkurang, proses pertumbuhan pada tumbuhan itu juga akan berkurang gitu, karena tanahnya itu komposisinya sudah tidak bagus lagi gitu, kualitasnya menurun. Nah, sekarang penyebabnya apa sih? Nah, penyebab pencemaran tanah itu yang pertama ada limbah domestik. Limbah domestik itu berasal dari mana? Dari penduduk, bisa dari rumah, bisa dari pasar, bisa dari kantor, bisa dari hotel, bisa dari sekolah, dan ada juga tempat wisata, pantai, tempat wisata di mana aja, pegunungan, di pantai, di danau. Kalian kan kalau kita misalnya kalau jalan-jalan ke pantai suka bawa makanan-makanan ringan, suka bakar-bakaran di pantai. Nah, itu menyisakan limbah-limbah yang sedikit. Kalau kita lihat, kita menghasilkan limbah sedikit, tapi dengan jumlah pendatang yang banyak, wisatawan yang banyak, dan itu berangsur selama bertahun-tahun, akhirnya jumlah limbahnya pun banyak, yang akhirnya dapat merusak komposisi tanah dan tanah menjadi tercemar gitu. Macam-macam limbah domestik. Nah, limbah domestik itu ada limbah padat dan limbah cair. Limbah padat itu bisa senyawa organik yang tidak dapat kita urai. Contohnya plastik, kaleng, keramik, dan bahan bangunan. Plastik, kaleng, keramik, plastik itu bisa diurai tapi butuh waktu yang sangat lama gitu. Butuh waktu berpuluh-puluh tahun, nyaris beratus-ratus tahun lamanya untuk menguraikan satu plastik. Nah, kaleng, keramik, bahan bangunan itu tidak bisa terurai gitu. Nah, itu salah satu contoh limbah padat yang tidak bisa diurai. Limbah padat itu adalah senyawa organik yang tidak bisa terurai gitu. Nah, yang kedua adalah limbah cair. Limbah cair berupa deterjen, minyak, cat, feses, itu kotoran, baik itu kotoran hewan ataupun kotoran manusia yang dapat meresap ke tanah, yang akan mengganggu komposisi tanah itu sendiri. Yang kedua, selain limbah domestik itu ada limbah industri. Nah, limbah industri itu biasa dari pabrik-pabrik kalau kita tahu ya. Nah, oke. Limbah industri itu dibagi jadi dua macam. Ada yang padat dan ada juga yang cair. Kalau yang padat itu dapat berupa sisa pengolahan pabrik, dari pengolahan gula, kertas, rayon, pengawetan buah, ikan, dan daging, itu menghasilkan limbah-limbah padat. Yang kedua, limbah industri cair berupa sisa-sisa pengolahan industri juga dari pelapisan logam dan industri bahan kimia. Gitu ya, itu untuk limbah industri. Yang kedua dari limbah pertanian. Limbah pertanian itu berasal dari sisa-sisa pupuk sintetik yang menyuburkan tanah, contohnya pupuk urea dan pestisida. Pupuk urea dan pestisida, contoh pestisida di sini itu untuk
berfungsi untuk menghapuskan, bukan menghapuskan ya, untuk mengusir hama-hama yang ada pada kebun misalnya gitu, baik itu di kebun sayuran, kebun apapun ya, kebun buah, kebun sayur-sayuran, sayur mayur, itu pasti ada hamanya. Nah, biasanya diusir menggunakan pestisida. Ada poin plus dan minusnya. Plusnya adalah hamanya bisa terusir dan bisa mengusir hama dengan mudah gitu dan murah dan cepat. Tapi negatifnya adalah dapat merusak lingkungan tanah itu sendiri gitu, bukan lingkungan tanah, dapat merusak tanah itu sendiri gitu karena bahan-bahan kimia yang ada dalam pestisida gitu ya. Nah, sekarang dampak pencemaran tanah. Dampak pencemaran tanah itu dapat mengganggu kesehatan manusia dan kerentanan populasi yang terganggu. Nah, gini, kalau dampak pencemaran tanah, misalnya kamu menanam sawi di lingkungan rumah, tapi lingkungan rumah kamu itu tanahnya itu sudah kurang bagus, sudah sedikit tercemar gitu. Dimana kalau kamu menanam tanaman di situ, yang tanaman itu ditanam di tanah yang tercemar dan tanaman itu tumbuh, nah si sayuran yang kamu makan itu cukup berbahaya untuk kamu konsumsi dalam jangka waktu yang panjang. Memang sih sayurannya bagus, sawinya itu bagus, bergizi untuk tubuh. Tapi karena komposisi dari tanahnya itu tercemar, jadi zat-zat yang tidak baiknya itu terserap oleh tumbuhan, yang akhirnya kita makan si sayuran itu. Nah, zat-zat yang tercemar itu, bahan-bahan yang tidak baik bagi kesehatan itu masuk ke dalam tubuh. Nah, itu bisa jadi penyakit untuk kita. Bisa jadi penyakit untuk penurunan bisa jadi untuk keracunan, kerusakan pada hati, menyebabkan gangguan saraf dan otot, dan masih banyak lagi gangguan-gangguan yang lain gitu. Jadi itu untuk dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang, bukan langsung kamu makan satu kali sawi langsung kamu gangguan pada saraf dan otot, itu enggak, tapi itu butuh waktu yang panjang. Kamu konsumsi tanaman yang istilahnya itu berasal dari tanah yang kurang baik, kamu konsumsi terus menerus dalam jangka waktu bertahun-tahun, berapa 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun itu terus, nah itu akan menjadi penyakit untuk tubuh gitu. Nah, makanya sekarang itu juga banyak petani-petani atau petani-petani atau tukang kebun lah, bukan tukang kebun ya, yang menanam sayur-sayuran itu dengan cara organik. Organik itu berarti dia tanpa ada pestisida, di media tanamnya juga, tanahnya atau apapun itu juga bagus, unsur haranya bagus, tanahnya subur, tidak menggunakan pestisida sebagai pengusir hama. Itu bagus untuk dikonsumsi untuk tubuh, jelas karena dia organik. Atau ada juga sekarang media tanamnya menggunakan air, namanya hidroponik, dia tidak menggunakan tanah, itu juga bagus. Hasil tumbuhannya lebih sehat, daunnya lebih hijau, lebih besar, lebih cerah warnanya dibandingkan dengan yang ditanam di tanah. Ya cuman kalau untuk dari segi harga memang lebih beda daripada yang ditanam di tanah biasa dengan ditanam menggunakan media air gitu. Gitu ya. Nah, yang selanjutnya cara penanggulangan pencemaran tanah. Yang pertama adalah remediasi. Remediasi itu adalah kegiatan pembersihan atau membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Jadi permukaan tanah yang tercemar itu bisa dibersihkan dengan cara remediasi gitu ya. Nah, itu untuk yang remediasi. Untuk yang bioremediasi itu membersihkan pencemaran tanah dengan menggunakan bantuan mikroorganisme. Mikroorganisme itu bisa berupa jamur dan bakteri. Gitu ya. Oke, itu untuk penanggulangan pencemaran tanah itu ada dua, ada remediasi dan bioremediasi. Kalau bioremediasi itu menggunakan jamur dan
bakteri. Gitu. Untuk materi kali ini cukup sampai di sini. Ada yang kurang-kurang jelasnya, kalian bisa tanyakan ke Ibu, nanti insya Allah akan Ibu jawab. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya anak-anak ya. Terima kasih atas perhatiannya, sudah memperhatikan penjelasan dari Ibu. Terima kasih, selamat pagi.